Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Rob yang Maha Ghafur, yang mana nikmatnya tidak pernah bisa kita ukur. Dan ini merupakan sebuah kepantasan begitu, agar kita semua senantiasa dapat bersyukur. Pemirsa Persis Jabar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir begitu ya di bulan Ramadan ini. Namun perlu kita untuk memuhasabah diri beberapa hari yang telah berlalu begitu. Apakah Ramadan yang kita lewati ini sudah dijadikan Ramadannya dengan baik? Salah satunya adalah dengan bermuamalah begitu. Bermuamalah melalui apa? Bermuamalah melalui pembicaraan yang baik. Insya Allah kali ini saya diamanahi untuk menyampaikan berkenaan dengan berbicara yang baik itu yang seperti apa begitu. Ketika kita berbicara yang baik, tentunya ini akan berkaitan dengan alat yang kemudian alat ini senantiasa menunjang untuk seseorang dapat berbicara. Apa itu kira-kira? Yakni adalah sebuah lisan. Maka ketika seseorang mau berbicara dan tidak punya lisan, maka orang ini tidak akan bisa berbicara. Pun sebaliknya, ketika orang ini begitu mau berbicara dan juga ada lisannya, maka orang ini akan mampu berbicara. Karena lisan ini adalah salah satu alat yang menunjang seseorang untuk senantiasa dapat berbicara. Ini sebagaimana dijelaskan pada kitab Al-Kholas fi Afatil Lisan, juz 1, di sini dijelaskan berkenaan dengan lisan. Apa itu lisan? Lisan itu adalah jismun lahmiun, anggota tubuh yang kemudian memiliki daging, mustatilun, juga panjang, muttaharikun, juga senantiasa dapat bergerak. Yakunu fil fahmi, nah yang mana posisinya atau keadaannya itu ada pada mulut seseorang. Wayasluhu litadawuki, dan juga fungsi dari lisan ini adalah yang pertama litadawuk, untuk merasa. Nah kemudian yang kedua walbal'i, yakni adalah untuk menelan. Dan yang terakhir wanutki, yakni adalah untuk berbicara. Seperti halnya tadi saya sudah katakan di awal, ketika seseorang memiliki lisan, maka orang ini akan mampu berbicara begitu. Pun sebaliknya, ketika orang ini tidak memiliki lisan, maka orang ini tidak akan mampu berbicara. Nah, ikhwatu iman Persis Jabar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah cukup tugas kita hanya sampai sana begitu? Sebagaimana kita orang-orang yang beriman memiliki lisan begitu ya, kemudian juga dapat berbicara, setelah itu sudah begitu. Tapi kemudian kita sebagai orang yang beriman ada tugas lain yang kemudian kita harus perhatikan, yakni adalah mempertimbangkan berkenaan apa yang kita bicarakan. Ketika seseorang ini berbicara, tentunya dia akan melibatkan orang yang akan diajak bicara, baik itu secara face to face begitu ya, berhadapan, atau juga kemudian di depan forum, di depan banyak orang. Dan orang yang beriman ini tentunya dia akan memperhatikan dalam ucapannya, dalam berbicaranya. Sebagaimana Imam Syafi'i, ia berkata apabila seseorang ingin berbicara, ia senantiasa an yufakkiro qabla kalamihi. Ia senantiasa mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang akan ia hendak bicarakan. Fa'in doharotil muslahatu takallama. Dan apabila begitu ya, yang akan dibicarakannya ini
maslahatu, menghadirkan maslahat, tak lama ucapkanlah. Namun wa in syakka, apabila kita ragu, lam yatakalam, maka jangan senantiasa diucapkan, tapi diam begitu. Hatta tadharo, sampai kemudian ini sudah jelas kemaslahatannya. Jadi ketika kita sedang berbicara atau hendak mau berbicara, itu dipertimbangkan terlebih dahulu. Apakah yang akan kita ucapkan ini, begitu ya, senantiasa menghadirkan manfaat, atau kemudian sebaliknya, menghadirkan madorot. Apakah yang akan kita ucapkan ini senantiasa menghadirkan ketentraman, atau sebaliknya begitu, menghadirkan kekecewaan, kemudian penderitaan untuk orang yang kita bicarakan. Jangan sampai kita termasuk orang atau golongan yang senantiasa, yang penting mah bicara dulu gitu. Yang penting mah ngomong dulu gitu. Apapun yang terjadi akhirnya nanti aja gitu. Terserah nanti, gimana nanti aja. Tapi kita sebagai orang yang beriman hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang hendak kita akan bicarakan. Apakah menghadirkan manfaat atau madorot? Apakah menghadirkan ketentraman atau kekecewaan? Begitu ya. Nah, selanjutnya Iwatu Iman versus Jabar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alisan itu adalah di antara sejumlah kenikmatan yang Allah hendak berikan kepada umat manusia begitu. Dan lisan ini juga senantiasa dapat menjadikan pemiliknya berada di tempat yang paling mulia. Apa itu kira-kira tempat yang paling mulia? Tempat yang paling mulia itu adalah surga begitu. Pun sebaliknya, ketika seseorang ini senantiasa menjaga lisannya, ketika tidak bisa menjaga lisannya, maka lisannya ini juga akan menjadikan pemiliknya berada di tempat yang paling serendah-rendahnya. Apa itu? Yakni adalah neraka. Karena pembicaraan ini yang senantiasa akan menjadikan pertimbangan kita di akhirat kelak begitu. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi dijelaskan dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi SAW pernah ditanya, katanya begini, perkara apa yang kemudian banyak menyebabkan seseorang itu hendak masuk ke dalam surga? Rasul menjawab, taqwallahi wa husnul huluk, yakni adalah seseorang yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Rasul ditanya lagi, perkara apa yang kemudian dapat menyebabkan seseorang ini senantiasa masuk neraka? Rasul menjawab, yakni adalah al-ajwafani, dua rongga. Yang mana dua rongga ini senantiasa terbuka. Yakni diantaranya yang pertama itu adalah al-famun, mulut. Dan yang kedua itu adalah al-farju, yakni adalah kemaluan. Nah, ternyata mulut gitu ya, yang kemudian mulut ini di dalamnya seperti tadi terdapat lisan, yang mana lisan ini adalah alat penunjang untuk seseorang dapat berbicara. Ketika ucapannya tidak baik, maka ini akan senantiasa menjadi penghuni neraka seperti apa yang Rasul sampaikan. Nah, Ikhwatu Iman Persis Jabar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya begitu ya, ketika kita sudah berikhtiar menjaga apa yang kita ucapkan ini tidak menyakiti hati orang lain begitu ya. Kemudian juga senantiasa memberikan ketentraman, memberikan manfaat, maka jangan lupa yang terakhir dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kita dukung, kita juga patut untuk kemudian ikhtiar ini dibarengi dengan salah satu doa. Yakni doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basori wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Apa itu artinya? Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan telingaku, wa min syarri basori, dan juga dari keburukan mataku, wa min syarri lisani, dan juga dari keburukan lisanku begitu, wa min syarri qalbi, dan juga dari keburukan hatiku, dan yang terakhir wa min syarri maniyyi,
dan dari keburukan kemaluanku. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basori wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Doa ini hendaknya kita senantiasa terus ucapkan agar senantiasa apa yang kita lakukan atau apa yang kita laksanakan terjaga dari siksa api neraka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu alam bisawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.